Perkenalkan, nama saya Skarayu Prameswari dengan NIM 2005520125 dari kelas A2 DLC. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pembimbing Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang audit pemasaran. Audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, kebijakan produk, yang kedua, kebijakan harga, yang ketiga, kebijakan saluran distribusi, dan yang keempat, kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Kebijakan dalam bauran pemasaran. Yang kita bahas kali ini ada 4 kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan produk, yang kedua kebijakan harga, yang ketiga kebijakan saluran distribusi, dan yang keempat kebijakan periklanan promosi publikasi. Yang pertama, yaitu kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, pelayanan, orang tempat, organisasi, dan gagasan. 3 tingkatan produk, yaitu meliputi yang pertama, produk inti atau core product, produk aktual atau aktual produk, dan yang terakhir yaitu produk tambahan atau augmented product. Produk inti yaitu menyangkut manfaat inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Misalnya, ketika mahasiswa membeli buku, bukan sekedar membeli materi kuliah atau literatur, tetapi lebih daripada itu, mereka membeli ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh buku tersebut. Yang kedua, yaitu produk aktual. Meliputi komponen, model tampilan, nama merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. Yang ketiga, yaitu produk tambahan. Meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk aktual. Keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama. Dijual untuk dikelompokkan bagi pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet
atau saluran distribusi yang sama atau berada dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan 5 hal. Yang pertama, yaitu rentang lini produk. Yang kedua, merentangkan lini produk. Yang ketiga, mengisi lini produk. Yang keempat, modernisasi lini produk. Dan yang kelima, yaitu menetapkan tampilan lini produk. Keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi keluasan, kepanjangan, kedalaman, konsistensi. Keempat dimensi bauran produk ini memberikan panduan untuk mendefinisikan strategi produk perusahaan. Berkaitan dengan bauran produk, perusahaan bisa meningkatkan kinerja produk melalui 4 cara, yaitu pertama-tama perusahaan menambahkan lini produknya, kemudian memperluas bauran produknya. Dalam cara ini, lini produk baru akan membangun reputasi produk yang sudah ada. Yang kedua, yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga. Harga adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal, dapat mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan, yaitu faktor internal yang terdiri atas tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasi di dalam perusahaan. Faktor yang lain meliputi sifat dan permintaan pasar, persaingan, dan juga faktor lingkungan lainnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan harga dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perbedaannya, di faktor internal terdapat tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasi. Sedangkan di faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan lain
yaitu ekonomi, reseller, dan lain-lain. Faktor internal yang pertama, yaitu tujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan pemasaran yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan harga. Di antaranya, yang pertama yaitu kelangsungan hidup produk. Tujuan pemasaran ini mengutamakan kemampuan perusahaan bertahan dalam persaingan. Yang kedua, yaitu memaksimalkan laba saat ini. Tujuan pemasaran ini menekankan pada pencapaian laba yang tertinggi. Yang ketiga, yaitu ada kepemimpinan pangsa pasar. Mengutamakan keunggulan di pasar, baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, yaitu tujuan lain. Tujuan pemasaran lainnya seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar. Harga relatif sama dengan pesaing untuk menstabilkan pangsa pasar, menstabilkan harga pasar. Yang kedua, yaitu strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, yaitu ada produk, harga, promosi, dan juga saluran distribusi, ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Harga dapat mempengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen lain. Jika harga menjadi landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu. Baru kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Yang ketiga dari faktor internal yaitu biaya. Biaya adalah penentuan harga. Harga suatu produk mencerminkan beberapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut, dan beberapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut, dan beberapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumennya. Pada dasarnya, setiap perusahaan berusaha untuk menjadi produsen
dengan biaya rendah. Sehingga mampu menjual produk dengan harga yang relatif rendah dan pesaingnya untuk meningkatkan penjualannya. Yang keempat yaitu ada pertimbangan organisasi. Pertimbangan organisasi menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi tersebut. Dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak. Sedangkan pada perusahaan besar mungkin lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Dalam pasar industrial memungkinkan tenaga penjual diberikan kewenangan untuk menegosiasikan harga pada rentang yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada industri-industri tertentu, begitu strategisnya peran harga dalam menunjang keberhasilan program pemasaran, perusahaan membentuk suatu departemen khusus yang menangani masalah penetapan harga produk. Faktor eksternal. Yang pertama dari faktor eksternal yaitu adalah sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Setiap kenaikan harga yang dilakukan produsen atau penjual akan berakibat pada beralihnya konsumen kepada penjual yang lain yang menawarkan harga yang lebih rendah tentunya. Demikian juga sebaliknya. Pada pasar persaingan ini, strategi pemasaran tidak menjadi penting. Yang kedua, yaitu harga dan tawaran pesaing. Harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat kepada penggunanya.
Guna merespon harga dan penawaran pesaing, perusahaan dapat meneliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produk perusahaan sebagai dasar dalam menentukan harga yang lebih tinggi dan menjelaskan kepada konsumen apa manfaat yang bisa mereka dapatkan dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Faktor eksternal lainnya. Beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat given bagi perusahaan karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasarannya terhadap faktor-faktor ini, termasuk penetapan harga. Pendekatan penetapan harga umum. Harga pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrim, yaitu harga produk menentukan lantainya harga atau titik harga terendah, dan persepsi konsumen terhadap nilai produk menentukan plafon harga atau titik harga tertinggi. Tetapi perusahaan tidak bisa berada dalam satu titik ekstrim tersebut dalam penentuan harga produknya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga, antara lain yang pertama yaitu biaya produk, yang kedua harga pesaing dan faktor eksternal atau internal lainnya, dan persepsi konsumen terhadap nilai. Perusahaan harus mencari
kombinasi terbaik dari faktor-faktor tersebut dalam menetapkan harga terbaiknya. Beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum dilakukan perusahaan antara lain yaitu: yang pertama, penetapan harga biaya plus, yaitu penetapan harga dengan cara menambahkan markup standar terhadap biaya produk. Yang kedua, penetapan harga impas atau pulang pokok atau break even, yaitu penetapan harga untuk mencapai titik impas atau pulang pokok atas biaya produksi dan memasarkan produk, atau untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan persepsi nilai. Penetapan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap nilai produk, bukan berdasarkan biaya. Yang keempat, penetapan harga going rate. Menetapkan harga berdasarkan harga pesaing utama, bukan atas biaya produk. Atau permintaan perusahaan. Yang kelima yaitu penetapan harga tender. Menetapkan harga berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri, atau digunakan pada saat perusahaan ingin memenangkan suatu kontrak. Harga dan siklus hidup produk. Harga suatu produk disesuaikan dengan tahap-tahap pada siklus hidup produk tersebut. Pada tahap perkenalan, ada dua metode yang sering digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu produk price skimming dan produk penetration. Yang pertama yaitu metode price skimming. Penetapan harga ini adalah penetapan harga yang tinggi, bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga diturunkan. Metode ini cocok pada kondisi yang pertama, permintaan yang diharapkan relatif tidak realistik
atau inelastik terhadap harga, sehingga pelanggan tidak begitu sensitif terhadap harga tersebut. Yang kedua, yaitu perusahaan sulit memprediksi penghematan biaya yang seharusnya dicapai pada volume penjualan yang tinggi. Yang ketiga, yaitu perusahaan tidak memiliki banyak sumber daya untuk membiayai pengeluaran modal yang besar untuk berproduksi pada volume yang tinggi dengan profit. Yang kedua, yaitu metode price penetration, penetapan harga yang rendah untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Metode ini sangat cocok pada kondisi yang pertama, yaitu permintaan atas produk tersebut sangat elastis dari perubahan harga, di mana pelanggan sangat sensitif dan meningkatkan pembeliannya secara signifikan pada harga yang rendah. Kondisi yang kedua, yaitu penurunan harga yang besar yang diharapkan dapat tercapai dari peningkatan volume penjualan. Lalu kondisi yang ketiga, yaitu produk memiliki ancaman bagi persaingan di masa yang akan datang. Bahasan yang ketiga, yaitu tentang kebijakan distribusi. Kebijakan distribusi. Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna atau konsumen akhir. Penggunaan perantara dalam pemasaran, atau bisa kita sebut dengan saluran distribusi, sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisien dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Berdasarkan pengalaman, spesialis, dan skala operasinya.
perantara pemasaran dapat menawarkan kepada perusahaan lebih banyak daripada yang dapat dicapai perusahaan itu sendiri. Jaringan distribusi yang baik dapat menciptakan keunggulan bersaing yang kuat bagi perusahaan. Yang kita bahas berikutnya yaitu fungsi distribusi. Fungsi penting yang dilaksanakan oleh saluran distribusi dalam bauran pemasaran meliputi fungsi-fungsi berikut. Yang pertama yaitu informasi. Pengumpulan dan penyebaran informasi, riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain, serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial dan yang ada saat ini. Yang kedua yaitu promosi. Pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Yang ketiga yaitu ada negosiasi. Usaha untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat yaitu pemesanan. Komunikasi terbalik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Yang kelima yaitu pembiayaan. Perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Yang keenam dari fungsi distribusi yaitu ada pengambilan resiko. Asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran. Yang ketujuh yaitu ada kepemilikan fisik. Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai ke pelanggan akhir. Yang kedelapan yaitu pembayaran. Transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Yang kesembilan yaitu ada hak milik, yaitu transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau individu ke organisasi individu lain. Berbagai lembaga atau badan yang terlibat dalam saluran distribusi saling terkait dan berhubungan sebagai sebuah sistem bersama-sama mendistribusikan produk kepada penggunanya. Dalam menjalankan fungsi ini, ada beberapa aktivitas
yang dilakukan organisasi saluran sehingga produk dapat dinikmati oleh konsumen sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Pada saat yang tepat, dibutuhkan pada saat yang tepat. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu membeli dan menjual, yang dapat mengurangi banyaknya transaksi antara produsen dan pemakai akhir. Yang kedua, yaitu transportasi, yang dapat menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, yaitu pembayaran, yang dapat mempermudah fungsi pertukaran. Yang keempat, yaitu periklanan dan promosi penjualan, yang mengomunikasikan ketersediaan, tempat, dan ciri-ciri produk. Yang kelima, yaitu penetapan harga, menetapkan basis pertukaran antara penjual dan pembeli. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting tentang 4 hal. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan saluran pemasaran. Yang ketiga, identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. Analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran membeli produk yang ditawarkan, serta tingkat pelayanan yang diinginkan sehingga pelanggan terpuaskan. Ada 5 variabel pelayanan yang teridentifikasi dari saluran pemasaran, meliputi yang pertama yaitu ukuran lot, suatu jumlah pembelian yang bisa dilakukan oleh pelanggan. Apakah pembelian dengan jumlah yang besar atau satuan? Yang kedua, waktu tunggu, yaitu merupakan ukuran waktu berapa lama pelanggan menunggu pemesanan sampai dengan menerima barang kebutuhannya. Semakin cepat pelayanan bisa diberikan, semakin baik kinerja saluran dalam memuaskan pelanggan. Yang ketiga, yaitu kenyamanan tempat, merupakan bentuk kemudahan yang dapat diberikan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan dan pelayanan yang juga dibutuhkan. Yang keempat, variasi produk, yaitu menunjukkan luasnya keanekaragaman produk yang bisa disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pelayanan pendukung, menunjukkan besarnya pelayanan pendukung yang disediakan saluran pemasaran. Semakin besar layanan pendukung yang disediakan oleh saluran pemasaran, semakin besar pula kepuasan yang bisa diperoleh
dari saluran tersebut. Penetapan tujuan dan batasan saluran penetapan. Saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Karakteristik produk yang berbeda membutuhkan bentuk saluran pemasaran yang berbeda pula. Bentuk saluran pemasaran yang berbeda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan jenis perantara yang berbeda, dan pada akhirnya bentuk saluran pemasaran yang dipilih harus sesuai untuk lingkungan yang lebih besar. Identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama, yaitu jenis perantara, jumlah perantara, dan juga syarat serta tanggung jawab tiap perantara dalam saluran pemasaran. Yang pertama kita bahas yaitu jenis perantara. Menyangkut karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan sehingga sampai kepada pelanggan dalam waktu, kuantitas yang tepat, dan kenyamanan dalam mendapatkannya. Setiap produk memiliki karakteristik pemasaran tersendiri sehingga harus didukung dengan jenis saluran yang tepat sehingga secara maksimal dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Yang kedua, jumlah perantara, yaitu menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap tingkatan saluran pemasaran. Ada 3 strategi penentu jumlah saluran pemasaran yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah distribusi eksklusif, yang kedua distribusi selektif, dan yang ketiga adalah distribusi intensif. Yang ketiga, ada syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran, yaitu berkaitan dengan penentuan persyaratan dan tanggung jawab dari anggota saluran pemasaran yang berinteraksi dengan perusahaan. Penentuan persyaratan dan tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk sampai kepada pelanggan dengan baik dan tepat waktu, serta pembagian tanggung jawab pada setiap tingkatan saluran dan perusahaan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. 3 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi saluran adalah kriteria ekonomi, kriteria kontrol, dan kriteria adaptif. Dari hasil penilaian pada ketiga kriteria ini, perusahaan dapat menentukan apakah saluran pemasaran yang digunakan akan dipertahankan, ditingkatkan kemampuannya, atau malah dilepaskan. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran
atau bauran promosi dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengiklanan, mencakup semua bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Yang kedua, pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang ketiga, promosi penjualan, yaitu merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang kelima, penjualan personal, merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Mengembangkan komunikasi efektif, mengembangkan suatu bauran promosi yang efektif mencakup tahapan-tahapan penting sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, mengalokasikan total anggaran promosi. Yang keenam, memutuskan bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang kedelapan adalah mengelola dan mengoordinasikan seluruh proses komunikasi pemasaran. Mengidentifikasi audiens sasaran. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang ia pasarkan. Apakah pembeli potensial dari produk yang dipasarkan memakai saat ini? Orang yang memutuskan pembelian atau yang memengaruhi pembelian tersebut. Audiens sasaran dapat berupa individu, kelompok, masyarakat tertentu, masyarakat umum yang akan berpengaruh sangat penting terhadap keputusan perusahaan mengenai apa yang disampaikan, bagaimana menyampaikannya, kapan menyampaikannya, di mana, dan kepada siapa menyampaikannya. Menentukan tujuan komunikasi. Bagaimana respons audiens yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Respons terakhir adalah terjadinya transaksi pembelian dan kepuasan pelanggan. Berkaitan dengan hal ini, pemasar dapat memasukkan sesuatu ke dalam pikiran audiens, mengubah sikap, atau membuat audiens bertindak yang mengarah kepada pembelian produk yang dipasarkan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih.